Alam semesta ini penuh dengan perubahan. Bintang-bintang lahir bersinar lalu meredup, planet-planet terbentuk, kehidupan muncul dan kehidupan juga mengikuti siklusnya. Tapi coba bayangkan perubahan yang lebih dekat dengan kita. Bayangkan tubuh manusia bukan sebagai wadah kehidupan tapi sebagai sumber bahan bakar. Gagasan ini mengejutkan. Bagi banyak orang ini terasa salah. Namun, sejarah membisikkan kenyataan pahit tentang gagasan ini. Penggunaan sisa tubuh manusia sebagai sumber energi itu ada catatannya, walau sering tersembunyi dalam sejarah kita bersama. Kadang ini dilakukan karena terpaksa sekali. Di lain waktu, ini muncul karena sikap tidak peduli yang mengerikan terhadap martabat manusia. Kita akan memulai sebuah perjalanan. Perjalanan ke sisi gelap sejarah manusia ini. Kita akan mengungkap cerita-cerita yang menarik, sekaligus sangat meresahkan. Apa artinya kalau kita melihat tubuh manusia sebagai sumber energi? Bagaimana ini mengubah cara kita memandang kehidupan, kematian, dan tubuh itu sendiri? Jawabannya tidak mudah. Jawaban itu memaksa kita menghadapi sisi-sisi tidak nyaman dari jenis kita sendiri. Ikuti saya menjelajahi topik yang rumit ini. Penting sekali untuk memahami bahkan bagian tergelap dari cerita kita. Revolusi industri adalah masa perubahan besar. Pabrik-pabrik tumbuh seperti gunung baru, mesin-mesin berderak dan berdengung haus akan tenaga. Rasa haus ini tidak pernah terpuaskan. Batu bara menjadi urat nadi di era baru ini. Mesin uap menggerakkan mesin tenun, kereta api dan kapal. Dunia dibentuk ulang oleh tangan dan kecerdasan manusia. Tapi kemajuan ini ada harganya. Kebutuhan bahan bakar tidak ada hentinya. Ilmuwan dan insinyur mendobrak batas-batas yang tadinya dianggap mustahil. Sumber energi baru terus dicari. Fokus utamanya adalah batu bara, dan kemudian minyak bumi. Dorongan tanpa henti untuk efisiensi dan sumber tenaga baru menjadi ciri revolusi industri. Ini mendorong kemajuan luar biasa yang membentuk dunia modern kita. Namun dorongan yang sama juga menyebabkan eksploitasi sumber daya, baik alam maupun manusia, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mencoba contoh bagaimana manusia menjadi akhir, yang dalam suatu waktu problem essential dari ini. Perang seringkali melucuti topeng peradaban. Perang mendorong masyarakat dan individu ke titik ekstrem. Perang Dunia Kedua adalah contoh nyata hal ini. Sumber daya menjadi sangat langka. Setiap bahan, setiap zat diperiksa dengan teliti potensinya untuk mendukung perang. Dalam situasi putus asa ini, hal yang tak terpikirkan kadang menjadi kenyataan, atau setidaknya rumor mengerikan yang menyebar luas. Selama dan setelah perang, muncul tuduhan-tuduhan kelam. Beredar cerita tentang pengolahan lemak manusia. Kisah-kisah ini menyebutkan bahwa lemak dari korban kekejaman diolah. Kabarnya lemak itu digunakan untuk membuat produk seperti sabun. Beberapa bahkan berbisik tentang penggunaannya sebagai bahan bakar. Gagasan ini saja sudah menjijikkan. Ini menunjukkan tingkat perlakuan tidak manusiawi yang sulit dipahami. Babak kelam sejarah ini menjadi peringatan yang menakutkan. Abad ke-19 ditandai oleh minat besar orang Eropa dan Amerika pada Mesir kuno. Demam Mesir kuno atau Egyptomania melanda budaya barat. Ekspedisi arkeologi yang seringkali tak lebih dari perburuan harta karun menemukan banyak sekali artefak. Mumi, sisa-sisa tubuh orang Mesir kuno yang diawetkan menjadi objek yang sangat menarik perhatian. Mumi-mumi itu dikirim ke seluruh dunia. Beberapa berakhir di museum dipelajari oleh para ahli. Yang lain mengalami nasib yang jauh lebih aneh dan lebih memalukan. Ada cerita aneh yang terus beredar dari masa itu, melibatkan mumi dan lokomotif. Dikatakan bahwa di Mesir, di mana kayu bakar langka, sisa tubuh mumi kadang digunakan untuk bahan bakar mesin uap. Jumlah mumi yang sangat banyak membuat menjadi sumber bahan bakar yang tidak biasa, tapi kabarnya mudah didapat. Kisah ini, meskipun diperdebatkan oleh beberapa sejarawan, orang menentu. Meswinlis we make tense untuk mbishim bezbles skrinsan. Apakah gagasan meresahkan tentang mengambil energi dari sisa tubuh manusia masih ada di dunia modern kita? Mungkin saja. Walau seringkali dalam bentuk yang lebih tidak langsung, lebih bersih, dan menggunakan teknologi. Kita tidak lagi bicara soal mumi jadi bahan bakar kereta. Tapi pertanyaan tentang potensi energi dari materi biologis, termasuk jaringan tubuh manusia, kadang muncul dalam diskusi-diskusi khusus. Contohnya, coba pikirkan pembuangan limbah medis. Beberapa krematorium modern dirancang dengan sistem pemulihan energi. Panas tinggi yang dihasilkan selama proses kremasi bisa ditangkap dan digunakan kembali. Energi panas yang dipulihkan ini mungkin dipakai untuk memanaskan gedung krematorium itu sendiri, atau fasilitas di dekatnya.
Dalam beberapa sistem canggih, energi ini bahkan bisa ikut memanaskan air untuk keperluan kota atau menghasilkan sedikit listrik. Ini penggunaan tidak langsung, tapi tetap saja energi yang berasal dari proses menghabiskan sisa tubuh manusia. Bidang lain di mana pertanyaan semacam ini muncul adalah dalam konteks operasi kecantikan. Prosedur sedot lemak menghilangkan banyak sekali lemak manusia. Jaringan lemak ini biasanya dianggap limbah medis dan dibakar. Namun dari sudut pandang biokimia murni, lemak adalah zat yang sangat padat energi. Bisakah tubuh manusia benar-benar jadi sumber bahan bakar? Dari sudut pandang kimia murni, jawabannya jelas iya. Tubuh manusia terdiri dari materi organik. Sama seperti kayu, batu bara, atau gas alam, tubuh kita menyimpan energi kimia. Energi ini awalnya ditangkap dari matahari oleh tanaman, lalu dimakan oleh hewan atau manusia dan masuk ke jaringan tubuh kita. Kita ini bisa dibilang seperti baterai energi matahari yang berjalan. Break time zone 2. Sebagian besar berat tubuh kita adalah air. Air tentu saja tidak bisa terbakar. Tapi sisa massa keringnya kaya akan senyawa berbasis karbon. Ini termasuk protein, karbohidrat, dan yang paling penting untuk kandungan energi adalah lemak atau lipid. Molekul organik ini tersusun dari rantai dan cincin atom karbon yang terikat dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur lainnya. Pecahnya ikatan kimia inilah saat oksidasi. Proses yang kita sebut pembakaran bisa melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Lemak sangat padat energi. Lemak punya rantai hidrokarbon yang panjang. Potensi sisa tubuh manusia untuk melepaskan energi panas adalah akibat langsung dari hukum dasar kimia dan fisika ini. Berapa banyak energi yang sebenarnya terkandung dalam tubuh manusia? Ini bukan pertanyaan mudah dengan satu jawaban. Kandungan energinya sangat beragam, tergantung pada faktor seperti total berat badan seseorang, komposisi tubuhnya, terutama persentase lemak dibanding jaringan non-lemak, tingkat cairan tubuhnya, dan bahkan usianya. Tapi kita bisa membuat perkiraan umum untuk memahami potensinya. Rata-rata tubuh orang dewasa, jika dikeringkan sepenuhnya lalu dibakar dalam alat bernama kalorimeter, bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Penyumbang utama energi ini adalah lemak tubuh. Setiap gram lemak bisa melepaskan sekitar 9 kilokalori, atau sekitar 37 kilojoule energi. Protein dan karbohidrat menghasilkan lebih sedikit, sekitar 4 kilokalori, atau 17 kilojoule per gram. Proses pengolahan lemak adalah teknologi kuno. Caranya dengan memanaskan jaringan lemak, seringkali dengan air. Proses ini memecah sel-sel dan membuat lemak cair terpisah dan bisa dikumpulkan. Teknologi konversi termokimia modern juga, secara teori, bisa diterapkan pada sisa tubuh manusia. Kemampuan teknologi untuk mengubah materi organik manusia menjadi energi itu pasti ada. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling menantang, masalah etika. Gagasan menggunakan sisa tubuh manusia sebagai bahan bakar langsung bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan moral yang sudah tertanam kuat bagi kebanyakan orang di seluruh dunia. Tubuh manusia, bahkan setelah meninggal, umumnya tidak dianggap sekadar benda mati. Tubuh itu penuh makna. Dilihat sebagai wadah dari kehidupan yang telah dijalani, simbol seseorang yang dicintai, yang punya pikiran, mimpi, dan hubungan. Pandangan ini membuat penggunaannya sebagai bahan bakar terasa sangat meresahkan. Konsep menggunakan tubuh manusia sebagai sumber energi bisa diartikan sebagai bentuk paling parah dari menganggap manusia sebagai objek. Ini merendahkan manusia, atau sisa tubuhnya, menjadi sekadar barang dagangan, kumpulan sumber daya kimia untuk dimanfaatkan. Ini secara mendasar mengingkari martabat dan rasa hormat yang menurut sebagian besar masyarakat pantas diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Praktik seputar kematian, upacara pemakaman, penguburan, kremasi, penuh dengan ritual dan makna. Semuanya bertujuan untuk menghormati almarhum dan memberi ketenangan bagi yang ditinggalkan. Menggunakan sisa tubuh sebagai bahan bakar sepertinya akan melanggar tradisi suci ini. Bisakah seseorang secara etis memilih untuk menyumbangkan tubuhnya untuk produksi energi setelah meninggal? Apakah permintaan seperti itu akan membuat praktik ini bisa diterima? Ini pertanyaan yang rumit. Meskipun kebebasan individu adalah prinsip yang sangat dihargai, tabu di masyarakat dan potensi penyalahgunaan yang lebih parah seringkali membuat kita berhati-hati. Penting untuk diingat bahwa contoh-contoh sejarah yang sudah kita bahas hampir semuanya mengerikan. Perjalanan kita membahas topik meresahkan ini, penggunaan sisa tubuh manusia sebagai bahan bakar, akan segera berakhir. Kita sudah melihat beberapa sisi gelap sejarah dan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak nyaman.
Ini adalah topik yang memaksa kita merenungkan sifat ganda dari usaha manusia. Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari penjelajahan ini? Apa yang dikatakannya tentang diri kita sebagai jenis makhluk yang menjelajahi alam semesta yang luas dan rumit ini? Penjelajahan ini mengungkapkan betapa manusia sangat pandai mencari akal, kadang-kadang karena putus asa. Saat menghadapi kelangkaan atau didorong oleh ideologi tertentu, orang pernah mempertimbangkan dan kadang-kadang melakukan tindakan ekstrem. Namun, ini juga menyoroti dengan jelas kemampuan jenis kita untuk bersikap sangat tidak hormat dan gagal secara moral. Batas antara inovasi yang masuk akal dan kekejian yang mengerikan bisa menjadi sangat kabur. Kemungkinan ilmiah untuk mengubah materi organik manusia menjadi energi itu jelas. Hukum kimia dan fisika memungkinkan hal itu. Tubuh manusia mengandung energi kimia yang tersimpan, seperti materi organik lainnya. Tapi pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia melampaui sekadar susunan kimia kita. Bagi sebagian besar budaya dan individu, batasan etika dan moral terhadap praktik semacam itu sangat besar. Dan seharusnya tetap demikian. Saat kita terus mencari solusi yang berkelanjutan dan etis untuk kebutuhan energi dunia, kita harus memilih jalan yang menegaskan kemanusiaan kita bersama, bukan yang merendahkannya.